Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas token Luna Classic. Dimana sekarang ini ada informasi menarik ya mengenai token Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market ini sudah kembali hijau ya. Walaupun memang mengalami kenaikan, tetapi kenaikan tersebut ini ya tidak terlalu signifikan ya, hanya 0, saja. Tapi di sini ada token SNM yang mengalami kenaikan di atas 20%. Oke, jadi langsung saja nih kita cari dulu untuk token Luna Classic. Nah, tetapi untuk token Luna Classic sendiri per malam hari ini dia mengalami penurunan hampir 1% ya. Jadi penurunannya sekitar 0,89%. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari token Luna Classic. Nah, di mana untuk tampilan chart dari token Luna Classic ini terlihat sekali penurunannya ya yang sangat signifikan banget ini. Jadi lebih dari sekitar 2 mingguan nih Luna Classic itu mengalami penurunan. Dan sekarang ini ada sebuah informasi menarik mengenai token Luna Classic. Jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh CoinGap.com, harga Terra Classic ataupun Luna Classic untuk rekam rally besar-besaran inilah alasannya. Nah, jadi katanya di sini menurut artikel dari CoinGap.com ya, token Luna Classic ini bakalan mengalami kenaikan secara besar-besaran. Tapi sekali lagi buat teman-teman semua ini hanya sekedar prediksi dari CoinGap. Jadi buat teman-teman tetap Dior ya, jangan semata-mata ya kalian mendengar informasi seperti ini kalian langsung serok token Luna Classic karena memiliki harapan ya di bulan depan ini katanya bakalan mengalami kenaikan secara besar-besaran. Tapi tidak seperti itu, intinya tetap Dior ya, jangan hanya terkena FOMO. Harga Terra Classic untuk menyaksikan rally besar-besaran saat komunitas bersiap untuk memperkenalkan peningkatan dan mengembalikan utilitas. Nah, jadi acuan dari mediacoingap.com melihat tanda-tanda bakalan ada kenaikan dari token Luna Classic karena di sini adanya sebuah utilitas baru yang akan diperkenalkan di token Luna Classic. Harga Terra Classic menjadi saksi rili besar-besaran di bulan Desember. Komunitas sudah mulai bersiap untuk perubahan dan rili harga yang akan datang. Dengan pengembang, validator, dan proyek mengajukan berbagai proposal, harga Luna Classic menukik lebih rendah ke 0,30 belakang 15 US dollar setelah runtuhnya crypto exchange FTX. Namun demikian, harga sekarang menunjukkan tanda-tanda pemulihan karena Luna Classic yang dipertaruhkan dan dibakar tumbuh dengan cepat. Wow, ini menarik banget nih. Jadi di sini katanya token Luna Classic itu bakalan mengalami kenaikan secara besar-besaran di bulan depan ya, di bulan Desember nih. Tapi ya di sini bukan berarti itu akan terjadi di bulan depan. Ini hanya sekedar prediksi saja dan di sini pun katanya komunitas sekarang sudah mulai bersiap ya untuk perubahan dan rilis harga dari token Luna Classic yang akan datang. Dan di sini diantaranya yang telah siap adalah dari pengembang token Luna Classic dan juga validator. Bahkan dia pun telah mengajukan proposal ya kepada pihak Cosmos ataupun Atom ya. Karena di sini ya dia akan mengembalikan utilitas di token Luna Classic dengan catatan mereka ini akan membuka kembali ekosistem Terra Classic yang berada di dalam ekosistemnya Cosmos ataupun Osmosis ya. Dan itu katanya bakalan dibuka sekitar tanggal 5 Desember di bulan depan. Tetapi namun demikian ya di sini ada sebuah faktor yang menekan dari harga token Luna Classic yaitu disebabkan oleh keruntuhan dari salah satu bursa terbesar di dunia yaitu exchange FTX. Jadi dengan adanya isu ya bukan isu lagi sebetulnya dengan kejadian dari exchange FTX yang mengalami kehancuran di situ terdampak dari beberapa altcoin ya khususnya untuk Luna Classic sendiri pun sama ya terkena imbasnya dari kehancuran exchange FTX. Namun demikian, harga dari token Luna Classic katanya sekarang ini udah terlihat tanda-tanda bakalan mengalami kenaikan yang secara besar-besaran. Karena melihat dari pertumbuhan yang di-stakingkan dari token Luna Classic bahkan dari tingkat pembakaran token Luna Classic dan itu katanya pertumbuhan yang sangat cepat. Tetapi sampai dengan saat ini dari segi pembakaran dan juga staking menurut gua tidak terlalu banyak ya. Bahkan dari pembakaran pun ini makin kendor gitu. Tetapi semoga saja dengan dibukakannya kembali token Terra Classic yang berada di dalam ekosistemnya IBC atau di dalam ekosistemnya Cosmos ini bisa meningkatkan kembali dari mekanisme pembakaran token Luna Classic.
Komunitas Terra Klasik bersiap untuk kenaikan harga Luna Klasik yang besar. Wow, ini mantap banget ya. Sebetulnya bukan dari komunitas Terra Klasik saja ya, gua aja udah siap nih untuk menunggu dari kenaikan token Luna Klasik yang katanya bulan depan ini bakalan mengalami kenaikan secara besar-besaran. Setelah berhasil menerapkan pemutahiran Terra Klasik V22 yang memungkinkan perubahan tata kelola, mempertaruhkan dan juga pembakaran. Terra Rebels telah memperkenalkan pemutahiran V23. Peningkatan ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali komunikasi antar blockchain yaitu IBC antara blockchain Cosmos dan ekosistem Terra Classic. Saluran IBC ditutup selama di page UST untuk mencegah hilangnya dana. Nah, jadi di sini kemungkinan akan ditingkatkan terlebih dahulu atau akan diupdate terlebih dahulu dari jaringan Terra Classic dari V22 ke V23. Karena dalam sebuah upgrade tersebut yaitu ditujukan untuk mengaktifkan kembali komunikasi antar blockchain yang berada di dalam ekosistem Cosmos yaitu IBC, Inter-Blockchain Communication. Jadi di situ akan dibukakan kembali ya supaya membalikan kembali utilitas token Luna Classic dan sekaligus bisa meningkatkan dalam segi mekanisme pembakaran dari token Luna Classic. Dan berita mengenai token Luna Classic bukan hanya sekedar dari prediksi ya, dari kenaikan token Luna Classic yang katanya di bulan depan ini bakalan mengalami rally besar-besaran. Namun di sini pun datang dari media You Today, ini pengakuan langsung dari foundernya Cardano ya. Jadi Charles Hoskinson menanggapi PC yang menolak berinvestasi di startup terkait Cardano. Nah, jadi di sini dengan adanya PC Venture Capital tidak mau berinvestasi di Cardano ya, jadi kira-kira ada apa nih dengan Ventura Capital tersebut ya sehingga dia tidak ingin untuk berinvestasi atau menjadi deposan ya di koin Cardano. Nah, makanya di sini Charles Hoskinson agak sedikit sinis gitu ya menanggapi dari berita tersebut. Charles Hoskinson, pendiri IOG, perusahaan di belakang Cardano, telah dibawa ke Twitter untuk mengomentari pesan tentang PC yang kemarin. Menyatakan bahwa mereka tidak akan ketahuan menginvestasikan dana dalam proyek yang sedang dibangun di Cardano. Nah, jadi di sini Charles Hoskinson turun langsung ke Twitter ya demi menanggapi dari pesan tentang Ventura Capital yang kemarin katanya. Bahwasanya ada sebuah pernyataan ya bahwa mereka tidak akan ketahuan atau mungkin tidak akan sama sekali untuk menginvestasikan dananya ke koin Cardano. Makanya di sini dari Charles Hoskinson langsung menanggapi pesan tersebut. Slamming PC yang tidak ingin Cardano startup ya. Jadi udah jelas banget nih di sini salah satu Venture Capital ya. Memang benar-benar tidak ingin lah untuk berinvestasi di startupnya Cardano. Hoskinson menanggapi tweet yang diposting oleh pendiri platform NFT terbesar yang dibangun di rantai Cardano NMKR yaitu Vertrick Trouble. Yang terakhir men-tweet tentang menerima surat dari pemodal Ventura yang dengan jelas menyatakan bahwa perusahaannya menolak untuk berurusan dengan perusahaan baru yang dibangun di atas Cardano. Ya, jadi di sini ada sedikit trouble ya antara kedua belah pihak. Jadi modal Ventura tersebut memang benar-benar sama sekali tidak ingin berinvestasi atau menjadi deposan, menjadi investornya ke startup Cardano. Salah satunya di sini dia menanggapi juga ya untuk Charles Hoskinson menanggapi dari tweetnya dari Patrick Trouble tersebut ya, salah satu pendiri dari platform NFT terbesar ya dan itu dibangunnya di jaringan Cardano atau di blockchainnya Cardano. Namun di sini dari Charles Hoskinson sendiri menanggapinya dengan sinis dengan asumsi bahwa mungkin investor ini lebih suka pergi dan mengalokasikan dana ke dalam proyek kripto yang macet seperti Luna ataupun FTX yang baru saja gagal. Nah, jadi di sini tanggapan dari pendiri Cardano tersebut ya, yaitu Charles Hoskinson ya mungkin mereka bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih lo nggak mau gitu berinvestasi di startup gua gitu ya atau di project gua. Sementara di sini Ventura Capital katanya lebih suka untuk berinvestasi di kripto yang macet seperti koin Luna dan juga exchange FTX. Namun koin Luna yang dimaksud oleh Charles Hoskinson tersebut ya ini kemungkinan token Luna klasik. Karena untuk token Luna yang baru ini belum mengalami keruntuhan gitu ya atau kemacetan karena yang mengalami kehancuran sebelumnya adalah koin Terra Luna yang sekarang telah rebranding menjadi token Luna klasik ya. Namun menurut gue ini adalah yang dimaksud oleh Charles Hoskinson ya. Ini adalah token Luna klasik. Jadi pengakuan dari Charles Hoskinson bahwa Ventura Capital ini lebih suka berinvestasi di koin Terra Luna ataupun Luna klasik lah ya dan juga exchange FTX yang baru saja gagal. Wow, jadi di sini memang benar-benar pengakuan langsung dari Charles Hoskinson, salah satu pendiri dari koin Cardano.
Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai informasi dari token Luna Classic. Sekali lagi, itu hanya sebuah informasi saja ya. Bukan berarti dari token Luna Classic ini benar-benar bakalan mengalami rilis secara besar-besaran di bulan depan. Karena melihat dari kondisi market global ya, overall itu sama juga gitu ya. Masih mengalami tekanan dari sana sini ya. Informasi negatif juga masih banyak. Jadi buat teman-teman semuanya jangan terlalu percaya juga. Gue hanya sedikit memberikan sebuah informasi saja ya, terkecuali untuk berita yang kedua ya dari salah satu pendiri koin Cardano yaitu Charles Hoskinson. Dia mengakui bahwa dari Ventura Capital itu lebih suka menginvestasikan dananya di koin Terra Luna. Namun menurut gua yang dimaksud oleh Charles Hoskinson adalah koin Terra Luna tersebut adalah Luna Classic. Karena koin Luna Classic ini sebelumnya koin Terra Luna yang mengalami kehancuran pada bulan Mei tahun sekarang ya. Jadi menurut gua yang dimaksud oleh Charles Hoskinson tersebut adalah token Luna Classic. Wow, jadi pengakuan tersendiri lah ya dari Charles Hoskinson. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.